Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, yang mana teman-teman YouTuber yang dari Jogja, khususnya Rafara tim, sudah sampai di kantor pusat Medan, Sumatera Utara, yaitu dalam agenda jalan-jalan ya, sambil silaturahmi ke kantor pusat Medan Sumatera. Kami dari perusahaan sangat apresiasi kedatangan ini, merupakan satu kebanggaan kami yang selama ini kita hanya berkomunikasi lewat YouTuber atau lewat SMS atau telepon. Namun kali ini kita langsung ketemu ya, bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi. Apa yang sekarang sudah lagi viral ya, itu biar di tim-tim yang ada lah, khususnya yang memang menjadi kebanggaan orang Sumatera Utara, yaitu Angkutan Darat PT Antarita Sumatera atau disingkat ALS, yang memang sudah merupakan perusahaan pemerintah sendiri sudah mengakui bahwasanya kita adalah perusahaan tertua dan terjauh terakhir. Jadi kami dari pihak manajemen ini merupakan suatu kebanggaan, kehadiran ini menjadi persaudaraan ya. Amin. Bagi kita untuk tetap bisa bersilaturahmi walaupun nanti pada perjalanannya saudara-saudaraku ya sampai juga ke tujuan dengan kondisi selamat dan jumpa kepada keluarganya di Jogja. Amin. Amin. Ya. Tadi saya sudah dengar juga kemarin juga teman-teman saudara-saudara sudah juga memviral-viralkan kondisi dalam perjalanan dari Jogja ke Medan, baik di kantor pusat sendiri yang beberapa hari ini, dan kita berharap juga hubungan kita yang selama ini juga tetap terjalin lah ya, terjalin. Yang penting kita merupakan satu keluarga ya, yang bagian daripada pecinta angkutan darat. Saya kira itu merupakan suatu kebanggaan dan juga mungkin juga ini menjadi motivasi bagi perusahaan kita PT Antarita Sumatera tetap menjaga yang selama ini menjadi perhatian dari para penumpang, pencinta ALS, pengguna jasa ALS, untuk tetap menjaga hal-hal yang harus kita jalani, baik kenyamanan dari para penumpangnya, baik menjaga penumpang itu dalam perjalanan sampai ke tujuan, sehingga kepercayaan dari para penumpang itu menjadi satu kebanggaan yang harus kita tetap lakukan. Karena dari dulu juga perusahaan ini berdiri dari orang-orang tua kita dulu adalah penumpang adalah raja ya. Sehingga harus dijaga dalam perjalanan itu untuk menjadi suatu kewajiban malah bagi kru-kru bis untuk menjaga itu. Dan memang yang hal-hal ini selalu menjadi perhatian dari kita juga manajemen, supaya tetap jangan membiarkan ya, karena di dalam satu bis itu merupakan satu keluarga. Itu yang saya sampaikan saja kepada kru bis. Ada supir dua, kerneknya dua, kalian mesti solid. Ibarat rumah, kalian satu keluarga. Kalau kalian solid, nantinya para penumpang itu pun merasa yakin dan percaya di dalam kendaraan yang mereka naikin, kan begitu? Iya. Nah, dan ada kepuasan, dan akhirnya di dalam satu bis itu menjadi satu keluarga besar.
karena perjalanan cukup jauh, khususnya kalau sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, itu lebih dari 3 hari 3 malam perjalanannya. Apalagi ke Jogja, kalau khususnya ke Jogja, kita bicara ke Jogja aja 3 hari 4 malam dalam perjalanan. Jadi bagaimana kita bisa penumpang itu merasa nyaman nih di dalam bis. Yang nggak kenal jadi kenal nih dalam perjalanan itu. Nah itu dia. Jadi silaturahmi ini jadi terbina, ya kan? Nah, mudah-mudahan itu salah satu menjadi kepercayaan, ya keyakinan bagi para penumpang itu kalau naik ALS, alhamdulillah sampai ke tujuan. Karena ALS itu juga sampai hari ini saya tetap berupaya tujuan yang dituju dari bis tersebut kita selalu pastikan harus sampai, tidak dioper. Itu salah satu mungkin yang menjadi kebanggaan dari para penumpang. Kalau naik ALS pasti sampai. Kalaupun ke Jawa Timur mau 2 orang, malah 1 orang saja di dalam bis itu harus sampai juga ke tujuannya. Itu dia. Walaupun biaya itu cukup tinggi, apalagi saat-saat sekarang ini kan begitu. Itu. Yang kedua juga kita tetap menjaga kesopanan dari kru bis itu paling penting terhadap para penumpang yang ada di dalam bis tersebut. Kemudian juga seperti yang kita ketahui, kru bis ini kan merupakan apa ya? Kalau saya sendiri menyampaikan ini, mereka pejuang, ya pejuang daripada PT ALS sendiri. Karena kita beroperasi adalah di angkutan, berarti kan merupakan supir inilah sebagai untuk bisa sampai ke tujuan tersebut, ya kan? Jadi bagaimanapun mereka ini harus saling menjaga. Kita juga manajemen bagaimana untuk mengelola sehingga bagaimana penumpang itu bisa untuk tetap menjual tiket di dalam manajemennya, dan juga si kru bis ini juga bagian daripada perjalanan yang mereka lah sebagai penggeraknya di lapangan. Kemudian juga di perwakilan juga bagaimana juga menjaga hubungan dengan penumpang-penumpang yang ada sehingga mereka juga merasa nyaman untuk beli tiket, tempat ruang tunggunya, tempat ruang sholat, tempat makan. Nah itu harus saling interaksi nih, saling berkaitan ya di situ. Makanya saya bilang kalaupun ada kru-kru kita yang kurang sopan, apabila ada juga keluhan dari para penumpang, kita apresiasi dan harus kita tindak. Itu tetap dijalankan. Dan juga unit-unit kita juga pada saat sekarang kan saya terus membenahi mengikuti perkembangan zaman yang nantinya memang kita bagaimanapun harus terus meregenerasi kendaraan-kendaraan yang ada. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah menetapkan tahun kendaraan untuk akap itu hanya boleh 25 tahun. Sampai 25 tahun dia harus akhir. Tidak boleh operasi lagi. Nah, itu. Jadi pembenahan ini tetap harus terus berkelanjutan sehingga kebanggaan daripada pencinta-cinta daripada ALS ini tetap menjadi ikon, menjadi kebanggaan, dan kami sebagai pihak manajemen juga sangat berharap agar kiranya YouTuber nih terus berkembang dengan inovasi-inovasinya, ya, inovasi yang positif sehingga masyarakat juga bisa menilai, bisa melihat, bisa mengetahui bagaimana perkembangan di angkutan khususnya ALS. Karena memang YouTuber ALS ini saya tidak bisa lagi mempilah nih, sudah banyak sekali di setiap daerah sudah ada. Belum lagi kalau provinsi sudahlah, saya udah lihat tuh ada. Ini sampai ke kabupaten, malah pedesaan sampai ada juga YouTuber. Nah itu yang saya merasa ya apresiasi. Ini merupakan satu bagian daripada salah satu promosi perusahaan ini di bagian kami,
sebagai manajemen mungkin pastinya masyarakat bisa melihat yang suka upload ya kan, yang mau ikut subscribe di YouTuber juga ya, menjadi terus berkembang. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan kita ini. Mungkin ada hal-hal lain juga, mari kita sama-sama diskusikan. Dan juga kepada tim Rafara Jogja saya ucapkan terima kasih ya, Pak Usup juga sampai terus membawa tim-timnya ini ya sampai ke kantor pusat. Dan juga mohon maaf kami mungkin dalam sikap atau perkataan atau dalam kegiatan-kegiatan selama perjalanan ada yang kurang tepat ya. Saya sebagai mewakili dari manajemen saya ucapkan terima kasih sudah sampai di sini, dan semoga niat-niat baik kita ini menjadi satu bagian daripada masyarakat pecinta otomotif khususnya angkutan darat ya, PT Angkatan Sumatera, menjadi masukan dari pihak-pihak yang selama ini sudah memang mencintai dan menaiki ya penggemar PT Angkatan Sumatera. Itu mungkin. Kemudian juga daripada itu bagi YouTuber yang lain mungkin tadi tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, itu juga ya bersama-sama lah ya, bersama-sama berkomunikasi dengan pihak-pihak PT LS. Dan saya juga sangat apresiasi kemarin juga kita sempat ada masa stop jalan ya di bulan April sampai bulan Juni, itu langsung dari kementerian, sehingga ada beberapa dari pihak YouTuber juga memberi bantuan kepada para kru yang kena dampak posisinya pas di Jawa sampai Lebaran di sana ya, nggak bisa pulang. Nah, dan memang mohon maaf saya di situ ada beberapa hal kemarin saya sudah buat kebijakan karena ada saya lihat pemberian tim membuat satu sumbangan. Saya waktu itu menegur ke perwakilan-perwakilan yang saya lihat di YouTuber, saya sampaikan tolong kewajiban ini adalah kewajiban perwakilan. Selama berdiri ALS ini belum pernah terjadi ya. Jadi janganlah dibuat sumbangan itu untuk mengumpulkan dana kemudian membagi sembako dan uang, sementara kewajiban itu adalah di bawah naungan perwakilan. Sempat saya tegur kemarin karena ada saya di Tangerang kemarin ada pemberian sembako, kemudian di Solo saya tegur karena kita ketahui ALS ini berjalan pusat, saya sebagai pelaksana manajemennya, kemudian ada lagi daerah perwakilan kabupaten kota provinsi, itu adalah agen dan lintasan termasuk perwakilan. Dan setiap kita memberikan SK kepada perwakilan karena itu merupakan mitra kita sebagai perusahaan, wajib menjaga baik kurubisnya, baik penumpangnya apabila di daerah kerjanya. Itu makanya tidak boleh kita bebankan ke pihak lain. Walaupun saya tahu sendiri hal ini adalah keikhlasan ya dari para YouTuber, kecintaan kepada PT LS dari YouTuber, melihat beberapa kurubis itu ya ada mengalami mungkin kebutuhan baik dari sisi makanan maupun mungkin untuk belanja ke rumah ke keluarganya. Namun waktu itu saya sampaikan itu sudah tanggung jawab manajemen. Jadi kita sangat kita tidak mengharapkan, mana tahu kita tidak juga bisa pastikan. Kita sebagai manusia biasa pasti ada sedikit hal-hal yang negatif nantinya. Ya, itu makanya saya terus mengambil sikap itu. Misalnya kita mengajak nih teman-teman kita YouTuber atau teman-teman kita yang memang keluarga yang merasa bagian dari ALS, ayo dong sumbang. Nah,
di saat kita terjadi sumbangan mungkin nggak sebanding yang kita kumpul, ternyata yang kita serahkan itu kadang bisa terjadi perselisihan. Saya menjaga itu kemarin, makanya saya langsung bilang jangan dong. Itu misalnya kadang ada perwakilan, Anda mempertanggungjawabkan ini nih Kurbis Anda, termasuk Cipinang kemarin. Dan alhamdulillah memang kerjasama itu berjalan dengan baik. Begitu saya dapat info itu langsung saya info ke perwakilan langsung cepat mengambil sikap untuk menjaga dan juga memberikan fasilitas kebutuhan dari Kurbis kita yang memang kena dampak pada saat itu tidak bisa beroperasi di daerah Jawa khususnya. Nah itu. Jadi mohon maaf saya bukan berarti tidak mau menerima itu, tetapi itu bagian daripada kewajiban saya sebagai pemimpin, sebagai yang diberi amanah di PT ini. Ya, Kurbis itu adalah bagian saya. Perwakilan itu adalah bagian dari diri saya juga. Kita semua ini adalah merupakan satu keluarga, persaudaraan. Walaupun dulunya kita mungkin hanya bisa melihat sebelum ada YouTuber, hanya bisa untuk bagaimana memoto, ya kan? Nah, tapi sekarang dengan adanya alat-alat ya yang namanya IT ya, nah, yang sudah viral, ada bikin YouTuber apa saja bentuknya ya itu tadi, sehingga lebih mudah lagi kita ini komunikasinya. Itu sebenarnya. Jadi bukan berarti saya tidak suka atau tidak senang kepada yang lain yang waktu saat itu, tetapi karena menjaga masyarakat yang ada, mana tahu ada yang disalahgunakan sehingga nantinya menjadi bersin buruk bagi perusahaan kita. Apalagi kita sudah merupakan barometer di negara publik ini sebagai angkutan terjauh di Indonesia, dan itu diberikan waktu di Solo piagamnya, dan juga ada piala ya atau apa. Nanti biar kita tunjukin, nanti biar saya YouTuber juga melihat hasil karya dari orang-orang tua kita dulu yang membesarkan PT ini sampai hari ini. Alhamdulillah masih bisa terus beraktivitas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang memang pecinta ALS. Dan juga tadi seperti yang disampaikan Bang apa tadi? Pak Rahab tadi. Memang dari dulu ALS ini seingat saya masih kecil, itu apabila ada penumpang atau masyarakat lah ya khususnya yang ingin merantau ke Jawa atau yang nggak bisa pulang dari Jawa ke Sumatera, itu sudah merupakan kewajiban yang disampaikan kepada Kurbis. Itu masih zaman orang tua saya dulu ya, Pak almarhum Sati Lubis. Ya, tahun 90. Iya, tahun 70-an pun begitu berdiri pun itu. Orang yang nggak bisa pergi sendiri pun, misalnya mau pergian, tiba-tiba dia tidak punya lagi uang, tapi dia mau pulang atau dia ingin merantau, itu tinggal datang ke Kurbis. Dia sampaikan, karena banyak juga ya artis-artis yang sekarang, saya bukan menyampaikan ini tanpa ada bukti ya. Mereka mungkin bisa juga YouTuber tanyakan, coba Simbara, kemudian ya banyak orang Sumatera ya, Edwin. Nah, jadi mereka ini memang betul-betul apa ya saya bilang merantau dari kampung ke ibu kota, hanya mereka modal baju dan juga paling adalah berapa biji baju yang dibawanya ya, ngelapor ke supir saya atau ke perwakilan tersebut. Ya udah, yang penting memang di dalam perjalanan pastilah ya, namanya dalam perjalanan ya mereka ikut bantu lah. Itu yang saya dengar, ikut bantu ya, minimal misalnya ada penumpang ikut bantu angkat barangnya ya. Nah, nanti lepas itu makan, lepas dia misalnya rokoknya. Nah, kalau penuh bis itu mereka mau di lantai sampai segitunya. Yang penting sampai di apa ya, di tujuan yang dimaksud. Itu dia. Nah, dan juga kalau bisa dari jauh juga begitu. Ada yang mungkin ekonominya nggak bagus pada saat dia merantau, dia udah mau pulang kampung jadinya.
ya udah dia menyampaikan itu juga, datang ke perwakilan. Nah, kalau dia tahu ke manajemen kadang sampai juga ke saya, telepon. Nah, saya sampaikan, nanti saya telepon ke perwakilan, tolong dibantu. Nah, kan apalagi saat sekarang ini, dan juga dulu waktu kejadian yang Aceh, pemulangan Aceh dulu, itu juga kita juga ikut itu bagaimana memulangkan yang waktu itu orang kita Jawa kan sempat diusir dari Aceh. Ya macam-macam dari Aceh lah khususnya. Ya udah kita koordinasi dengan pihak Muspida yang waktu itu menangani itu. Ya saya karena mereka bagian daripada kita juga waktu saat mereka berangkat ke Aceh, ya udah saya terima lagi dengan baik di sini. Cuma waktu itu saya bagilah mana yang ke Jawa Timur, mana yang ke Jawa Tengah, mana yang ke Jawa Barat. Nah, begitulah kondisinya. Sehingga bagaimana biar juga kita ikutlah berbagi kepada seluruh masyarakat penumpang pecinta ALS yang dulunya juga bagian daripada langganan kita. Itu yang kita lakukan. Kemudian juga pada itu ya kita juga mestinya tetap menjaga kesopanan di dalam perjalanan, menjaga apabila ada penumpang kita mungkin dia bisa beli tiket tetapi tidak bisa makan. Nah, itu juga harus diperhatikan sama guru bis. Maka saya bilang guru bis ini merupakan pejuang ya, karena yang dibawanya itu nyawa. Makanya dari dulu begitu berdiri ALS, memang ALS ini hidup bagaimana kita menjaga penumpang itu di dalam perjalanan sampai ke tujuan yang dimaksud. Sampai dulu kalau misalnya rumahnya di gang, turun di tengah perjalanan, nah itu kadang dibantu sampai ke depan rumahnya untuk diantarkan tuh barang-barangnya. Sampai segitunya. Kemudian kalau misalnya dia belum ada yang jemput, ditunggu. Kadang kan ada itu orang misalnya turun di persimpangan, yang jemput belum nyampe nih, ya udah tunggu dulu sebentar, mudah-mudahan ada yang jemput. Biar bagaimana si penumpang itu merasa nyaman sampai ke tujuan yang